Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang turunan fungsi trigonometri berbentuk Y sama dengan U kali V. Jadi U-nya itu harus fungsi dan V-nya juga harus fungsi. Nah, tapi di sini tuh U-nya harus mengandung X dan V-nya juga harus mengandung variabel gitu, X. Jadi Bapak bahasnya itu yang keduanya mengandung variabel aja. Jadi misalkan salah satunya itu, misalkan kan kalau fungsi itu ada yang fx sama dengan 2 gitu. Fx sama dengan 2 itu fungsi bukan? Itu fungsi ya, tapi fungsinya tuh fungsi konstan. Karena nggak mengandung x atau mengandung variabel lah. Nah sekarang kita bahasnya untuk yang dua-duanya itu mengandung variabel aja. Nah misalkan nih, kita rumusnya Y sama dengan U dikali V. Nah, penjabarannya gimana? Kalau misalkan turunan pertamanya itu U aksen dikali V ditambah V aksen kali U. Jadi, pertama kita turunkan dulu U-nya jadi U aksen, terus dikali V, V-nya jangan diturunin, ditambah V aksen dikali U. Nah, kalau udah, kapan kita pakai rumus di atas? Berikut ini contohnya. Jadi, misalkan kita punya fx sama dengan 2 sin 2x. Kan ini berarti U-nya 2. Nah, sin 2x itu kan V nih. U-nya 2, V-nya sin 2x. Nah, berarti kan U-nya itu 2 nih, fungsi konstan. Berarti kita nggak perlu pakai rumus yang ini gitu. Ini masih sederhana. Jadi kita pakainya tuh yang rumit-rumit aja. Kalau ini masih sederhana, berarti bisa langsung gitu. Coba yang kedua. Nah, ini. Coba di sini ada 2x sama sin 2x. 2x ini adalah U, sin 2x ini adalah V. Jadi kan kita harus pakai karena yang satu mengandung variabel, yang keduanya juga kan mengandung variabel. Jadi kita perlu pakai rumus di atas. Yang ketiga ini kan sin 2x tambah 5. Nah ini pakai enggak nih? Ini kayaknya nggak perlu nih karena U-nya itu 1. Kan di sini ada 1 nih. 1 kali sin 2x tambah 5. Jadi kan nggak perlu pakai rumus di atas. Nah yang ini perlu nggak nih? Coba. Ini nggak perlu ya, karena ini kan ada 2 suku nih. Ada sin 2x ditambah cos 3x. Yang ini U-nya 1, yang ini juga U-nya 1. Ya udah nggak perlu. Berarti kan ini sama aja kayak yang paling atas ini. Jadi nggak perlu, bisa langsung. Misalkan sin 2x turunannya apa? 2 cos 2x kayak gitu. Jadi nggak harus repot-repot pakai rumus yang di atas. Terus misalkan gini, wah ini udah jelas banget. Ini U-nya, ini V-nya berarti pakai ya. Pakai rumus di atas. Nah, kalau udah kita masuk ke contoh aja. Nah, misalkan kita punya contoh nih. Jika H theta sama dengan theta plus pi per 2 dikali sin theta, maka H aksen theta sama dengan berapa? Ini kan turunan pertama nih. Karena diturunkan terhadap variabel theta, berarti kita bisa lin dulu nih. Jawab nih. Nah, ini kan yang ungu itu U. Anggap aja U. Nah, yang ini yang biru gelap ini. Nah, yang ini yang warnanya beda ini berarti ini U, ini V. Coba kita misalkan terlebih dahulu U dan V-nya. Nah, tadi kan udah U-nya yang ini. Nah, dan V-nya yang sin theta. Kalau udah, kita cari turunan pertamanya dari setiap U dan V-nya. U-nya itu turunannya apa? 1. Kenapa 1? Kan pi per 2 itu kan anggapnya konstanta. Nah, anggapnya variabelnya itu theta. Berarti ini ada 1 theta. 1 theta kalau diturunin kan jadi 1. Terus V aksen. Wah, V aksen gampang banget. Sin kan jadinya cos. Sin theta jadi cos theta. Nah, kalau udah, kita masukin ke rumus yang tadi. Rumusnya apa? U aksen dikali V. U aksennya mana? Ini kan 1. Tuh, 1. V-nya mana? V-nya itu sin theta. Nih, substitusi aja langsung. Ditambah V aksen. V aksen kan cos theta dikali U. U-nya ini. Nah, terus tinggal masukin aja semua. Kalau udah disederhanakan aja.
Kan jadinya 1 kali sin theta itu kan sin theta. Nah, di sini kan ada 2 suku nih. Kita kalikan satu per satu. Cos theta dikali theta. Jadinya kan theta cos theta. Jangan ditulisnya cos theta theta. Jadinya nanti takut ketukar jadi cos theta kuadrat. Jangan. Jadi tetanya didepanin, jadi theta cos theta. Nah, kemudian cos tetanya dikali sama pi per 2. Pi per 2-nya sama, kedepanin, terus tulis cos tetanya. Jadi ini yang paling sederhana jawabannya gitu. Jadi ingat ya, kalau misalkan nanti ada yang bentuknya kompleks, terus kira-kira ini pakainya UV nih, U dot V, ya udah. U-nya dimisalin yang kiri dan V-nya yang kanan gitu. Tapi kalau misalkan bentuknya masih sederhana sih nggak perlu sih pakai U kali V gitu. Pokoknya yang ada variabelnya kita pakai U kali V. U-nya mengandung variabel, V-nya harus mengandung variabel. Jadi jawabannya ini ya. Oke.